Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sapana Dwi Azahra dari Prodi Pendidikan Matematika UIN Sunan Ampel Surabaya, NIM 0602042041, kelas B, tugas mata kuliah Aljabar Abstrak. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses pengisian tabel Cayley untuk membuktikan himpunan transformasi D4 yang beranggotakan R0, R90, R180, R270, MY sama dengan 0, MX sama dengan 0, MX sama dengan min Y, MX sama dengan Y. Merupakan grup di bawah operasi hasil kali transformasi. Sebelum saya menjelaskan mengenai pengisian entry-entry pada tabel Cayley, saya akan menjelaskan bagaimana mencari nilai R0, R90, R180, R270, MY sama dengan 0, MX sama dengan 0, MX sama dengan min Y, MX sama dengan Y. Yang pertama, R0. Berarti ABCD berputar sebesar 0 derajat berlawanan arah jarum jam dengan pusat 0,0. Sehingga posisinya tetap dan tidak berubah. Jadi posisinya ABCD ya tetap ABCD. Kemudian R90 berarti ABCD berputar sebesar 90 derajat berlawanan arah jarum jam dengan pusat 0,0. Nah, berputar berlawanan arah jarum jam. Jadi berputarnya ke arah sini. Jadi ABCD menjadi BCDA. Kemudian R180 berarti ABCD berputar sebesar 180 derajat berlawanan arah jarum jam dengan pusat 0,0. Sama berlawanan arah jarum jam. Nah, berarti R180 berputar 180 derajat. Berarti yang awalnya posisinya di sini berpindah sebanyak 2 kali, 1, 2. Nah, berarti posisi A yang awalnya di sini berubah menjadi di sini. Sehingga ABCD menjadi CDAB. Kemudian R270. Berarti ABCD berputar sebesar 270 derajat berlawan arah jarum jam dengan pusat 0,0. Berarti berpindah sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Berarti yang awalnya posisi A di sini berubah menjadi di sini. Nah, ya. Berarti ABCD menjadi DABC. Ya, berputar berlawanan arah jarum jam. Selanjutnya yakni refleksi atau pencerminan. Nah, di sini ada MY sama dengan 0. Berarti dia dicerminkan terhadap sumbu X. Nah, berarti cerminnya ini terletak di antara AB dan DC. Berarti ada di sini ya. Nah, sehingga posisi AB yang awalnya di atas berpindah ke bawah dan DC berpindah ke atas. Sehingga ABCD menjadi DCBA. Kemudian MX sama dengan 0. Berarti dia dicerminkan terhadap sumbu Y. Berarti letaknya di antara AD dan BC. Berarti di sini ya. Nah, berarti posisi AD pindah ke kanan dan BC pindah ke kiri sehingga ABCD menjadi BADC. Kemudian MX sama dengan min Y. Nah, ini kurvanya berbentuk seperti ini. Nah, sehingga pencerminan ini terletak di antara A dan C. Jadi, yang berpindah atau yang berubah itu adalah D dan B saja. Berarti D pindah ke B dan B pindah ke D. Sehingga A, B, C, D menjadi A, D, C, B. Kemudian Fx sama dengan Y. Berarti kurvanya seperti ini. Berlawanan ya tadi.
lawannya dari ini ya, MX sama dengan min Y. Nah, sama berarti yang pindah hanya A dan C saja. Yang A pindah ke C, yang C pindah ke A. Sehingga A, B, C, D menjadi C, B, A, D. Baik, selanjutnya adalah pengisian tabel Cayley. Yang pertama ada R0 dikali dengan R0. Nah, berapapun yang dikalikan dengan R0, maka hasilnya adalah dirinya sendiri. Berarti, jika R0 dikali R0, maka hasilnya adalah, iya benar, R0. Kemudian di sini R0 dikalikan dengan R90. Hasilnya adalah R90. Kemudian R180 dikalikan R0 adalah R180. R270 dikali dengan R0 hasilnya adalah R270. Begitu seterusnya. Nah, yang ke bawah juga sama ya ini. R0 dikali R90 sama dengan R90. Kemudian R0 dikali R180 sama dengan R180. Kemudian R0 dikali R270 sama dengan R dan seterusnya. Ya, seperti ini. Nah, kemudian ini R90 dikali dengan R90. Nah, gimana caranya? Nah, ini cara mengentry. R90 dikali dengan R90 berarti kita tulis R90-nya dahulu. Nah, berapa R90? Kita lihat tadi yang catatan yang tadi sebelumnya. R90 adalah BCDA. Berarti kita tulis di sini BCDA. Kemudian ini berarti kita rotasikan berlawanan arah jarum jam sebesar 90 derajat atau kita pindahkan sebanyak satu kali. Jadi yang awalnya B di sini menjadi pindah di sini. Jadi hasilnya CDAB. Nah, kemudian kita lihat CDAB ini sama dengan apa? Kita kembali ke catatan yang tadi. CDAB sama dengan R180. Berarti kita tulis di sini R180. Seperti itu. Kemudian selanjutnya R90 dikali R180. Nah, R90 kali 180 gimana? Berarti kita tulis lagi yang tadi nilainya R90. Kemudian R180 dikalikan dengan R180 berarti kita rotasikan sebesar 180 derajat berlawanan arah jarum jam. Berarti pindah sebanyak 2 kali. Berarti B ini akan pindah menjadi ke sini. Berarti hasilnya adalah DABC. Nah, kita lihat ke catatan. DABC ini sama dengan apa? DABC sama dengan R270. Berarti kita tulis di sini kemudian R90 dikali R270. Nah, berarti kita tulis nilai R90, kemudian kita rotasikan sebesar 270 derajat berlawanan arah jarum jam. Berarti pindah sebanyak 3 kali. Berarti B yang awalnya di sini akan pindah ke 1, 2, 3. Berarti di sini B-nya. Berarti hasilnya adalah A, B, C, D. Nah, kita lihat ke catatan. A, B, C, D ini sama dengan apa? Nah, ini A, B, C, D itu sama dengan R0. Berarti kita tulis di sini R0. Kemudian selanjutnya R90 dikali MY sama dengan 0. Berarti kita tulis dulu nilai R90 BCDA. Kemudian MY sama dengan 0. MY sama dengan 0 itu berarti dicerminkan. Nah, di sini letak cerminnya. Berarti kita cerminkan ini BCDA ini kita cerminkan. Berarti yang AD pindah ke atas, yang BC pindah ke bawah. Berarti hasilnya ADCB.
Nah, kemudian ADCB kita lihat lagi ke catatan. ADCB itu sama dengan apa? ADCB itu sama dengan MX sama dengan min Y. Berarti kita tulis di sini MX sama dengan min Y. Begitu seterusnya. Sampai tabel Cayley ini terisi dengan penuh. Baik, seperti ini. Jika tabel Cayley sudah terisi penuh. Kemudian selanjutnya, pembuktian himpunan transformasi D4 merupakan grup di bawah hasil kali transformasi. Himpunan dikatakan grup apabila memenuhi 4 sifat. Yang pertama, tertutup, asosiatif, identitas, dan yang keempat adalah inverse. Yang sifat pertama yakni tertutup, karena entry-entry dalam tabel Cayley merupakan anggota D4. Nah, di dalam tabel Cayley ini, semua hasil kali transformasi merupakan anggota D4, sehingga sifat tertutup terbukti. Kemudian yang kedua, sifat asosiatif. Misal, ambil sebarang A, B, C, elemen D4. Akan ditunjukkan buka kurung A kali B tutup kurung kali C sama dengan A kali buka kurung B kali C tutup kurung. Buktinya, buka kurung A kali B kali tutup kurung kali C dan A kali buka kurung B kali C tutup kurung berturut-turut merupakan hasil kali transformasi. Karena A, B, C elemen D4 dan buka kurung A kali B tutup kurung kali C memiliki hasil yang sama dengan A kali buka kurung B kali C tutup kurung. Sehingga buka kurung A kali B tutup kurung kali C sama dengan A kali buka kurung B kali C tutup kurung. Sifat yang ketiga yakni identitas. Jika R0 anggota D4 sedemikian sehingga R0 kali R0 sama dengan R0. R90 kali R0 sama dengan R0 kali R90 sama dengan R90. Jadi semua yang dikalikan dengan R0 maka akan kembali ke dirinya sendiri. Ini bukti yang di tabel Cayley. R0 kali R90 sama dengan R90. R0 kali R180 sama dengan R180. Seperti itu. R270 kali R0 sama dengan R0 kali R270 sama dengan R270. MY sama dengan 0 dikali R0 sama dengan R0 kali MY sama dengan 0 sama dengan MY sama dengan 0. MX sama dengan 0 dikali R0 sama dengan R0 kali MX sama dengan 0 sama dengan MX sama dengan 0. MX sama dengan min Y kali 0 sama dengan R0 kali MX sama dengan min Y sama dengan MX sama dengan min Y. MX sama dengan Y kali R0 sama dengan R0 kali MX sama dengan Y sama dengan MX sama dengan Y. Jadi, R0 merupakan elemen identitas di D4. Jadi, sifat identitas terbukti. Untuk sifat yang keempat, yakni inverse. Nah, jika kita lihat di tabel Cayley ini, inverse dari R0 adalah R0 karena jika dikalikan maka hasilnya adalah identitas. Kemudian R inverse dari R90 adalah R270 karena jika dikalikan hasilnya adalah identitas. Ya, ini identitas ini. Kemudian inverse R180 adalah R180 karena jika dikalikan hasilnya identitas. Kemudian inverse R270 adalah R90 karena jika dikalikan hasilnya identitas. Kemudian MY, inverse MY sama dengan 0 adalah MY sama dengan 0.
Selanjutnya, mx sama dengan 0, inverse mx sama dengan 0 adalah R 180. Maaf. Mx sama dengan 0, inverse-nya yakni mx sama dengan 0. Kemudian, mx sama dengan min y, inverse-nya mx sama dengan min y. Inverse mx sama dengan y adalah mx sama dengan y. Jadi, terbukti bahwa himpunan transformasi D4 merupakan grup di bawah hasil kali transformasi, karena keempat sifatnya terpenuhi.